Kau nggak bawa buku, Sul? Jangankan buku, tas aja nggak ku bawa. Sama lah, aku pun nggak bawa buku. Kok kalian nggak bawa buku? Ya kan kita nggak belajarnya sekarang. Ngapain bawa buku? Dari mana kau tahu? Ya kan biasanya gitu. Kalau baru masuk sekolah, seminggu itu nggak belajar nanti. Oh, semoga lah. Soalnya aku cuma bawa sampul buku aja. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat kali, Pak. Bagaimana dengan liburan tahun barunya? Lancar, Pak. Cuma kurang lama aja. Oke, kalau lancarnya, langsunglah buka buku matematika kalian halaman 3333. Loh, kok buka buku, Pak? Mau ngapain? Mau goreng tempe? Hah? Memang bisa goreng tempe di buku, Pak? Ya nggak bisa lah. Jadi, ngapainlah buka buku, Pak? Ya mau belajar lah. Kau pun agak lain. Kita belajar, Pak. Ya iyalah. Jadi ngapain lagi? Nggak tahun baruan dulu kita, Pak. Nggak ada tahun-tahun baruan lagi sama aku. Udah tahun lama ini. Pak, aku bawa kue inilah. Kita makan-makan dulu ya, Pak. Nggak usah belajar. Betul itu, Pak. Aku juga bawa kue nasar inilah, Pak. Nggak. Udah kenyang aku. Bukalah buku kalian itu sekarang. Cepat. Tapi, Pak, ini kan baru masuk sekolah. Kok langsung belajar? Lah, kenapa rupanya? Ya kan sekolah lain aja belum belajarnya, Pak. Masih tahun baruannya orang itu makan-makan kue. Ya sekolah lain lah itu. Beda sama sekolah ini. Gak bisa diajak kompromi, bah. Ya udah, cepat buka buku kalian sekarang. Biar langsung ujian kita. What? Tapi, Pak. Tapi apa? Kami nggak bawa buku, Pak. Lah, kenapa nggak kalian bawa? Ya, kami kira nggak belajar, Pak. Oh, begitu ya. Ya udah, sekarang kalian ambil buku kalian ke rumah. Cepat, kuhitung sampai 5, harus udah sampai di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini aku mau razia rambut. Mampus lah aku. Pasti kena rambutku ini. Apalagi aku, Dik. Udah pasti dibabat nanti nih. Alah, baru segitu rambut kalian. Udah panik. Ya panik lah, kau pun dah. Aku aja nggak panik, padahal rambutku udah panjang gini. Kau kan cewek. Apalah daya aku yang botak ini ya. Kau diam. Dika, ini rambut apa rumput Belanda, hah? Ya rambut lah, Pak. Kalau rambut, kenapa bersemak kali, hah? Ya karena belum dipangkas, Pak. Kenapa nggak kau pangkas? Tukang pangkasnya belum lahir, Pak. Nenek kau belum lahir. Sini. Aduh, botak lah nanti nih. Pak, rambutku nggak dipangkas ini, Pak. Kau botak. Mau apamu lagi kupangkas, ha? Rambut yang ini, Pak. Samsul, udah 723,2 kali kubilang kan, pangkas rambutmu ini. Alah, rambut bapak aja panjang gak bapak pangkasnya. Hah? Iya, tapi kan aku guru. Ya justru itu, Pak. Guru harus jadi contoh buat muridnya. Iya sih, tapi kan peraturan rambut ini cuma untuk muridnya. Gak gitulah konsepnya, Pak. Gak adil namanya itu. Jadi gimana, ha? Harusnya kalau mau rambut muridnya pendek, ya guru harus duluan rambutnya pendek. Ya udah nanti ku pangkas pun ini, tapi sini dulu kau, biar ku pangkas kau sini. Kalau bapak mau mangkas aku, ya harus duluan lah aku mangkas bapak. Loh, kok begitu? Di mana-mana guru itu adalah panutan, harus jadi contoh. Jadi aku duluan yang mangkas bapak. Sini. Iya juga sih. Ya udahlah, nggak jadilah. Mission sukses, nggak jadi dipotong. Inilah kisah hidup si Dika ini. Ih, sok cool kali basi Anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan, karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum, namanya Jupri, dan ibunya si Dika ini namanya Sally. Mereka ini bertemu karena ada mangga. Ku ambil selagi nggak ada orangnya. Jangan kau curi manggaku itu. Enggak. Udahlah. Udah ketahuan kau. Maaf om, ada apa ini pak? Nih, ada nyuri mangga. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan, dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya. Yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melahirkan ini pak. Melahirkan apa ma? Anak kita udah lahir ma. Tapi kok langsung gede anak kita, Pak? Iya lama, biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh iya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh iya? BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si Dika ini gak pernah betah lama-lama di rumahnya, karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno, ma, mainkan ma. Malas kan, Pak. Neno, ma, mainkan ma. Malas sekali aku di rumah. Mending di sini. Wih. Ada mangga, Cok. Woi, mau kau curi manggaku kan? Lari, jangan lari kau, woi. Mana anak kalian itu, ha? Emang ada apa, Pak? Dicurinya manggaku tadi. Ya udah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nanti saya marahi dia, Pak. Saya hukum nanti dia, Pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga
Pak Sugi itu, ya nggak apa-apa, Pak. Yang gatal aja tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya, Dika, bapak dulu itu baik, nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda, mah. Lagian kan cuma sekalinya, mah. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini, ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine, anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet, Om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Ini buat kamu, ini Dina. Gak usah, Om. Aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu gak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya, Pak. Kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak, ya kan? Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal. Empuk. Namamu Jordi ya, nak? Jordi botak. Wah. Lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja, ya kan? Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat lah ini. Woi, Cil. Sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada, Bang, 500 juta. 500 peraknya ada, Bang. Aku maunya 500 juta. Kalau nggak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu, ha? Nggak ada aku apa-apain dia, Om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M, Pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu, Bapak? Ya tahu lah. Kau, Jordi, kalau jagoan, sini, lawan Bapak. Ayolah. Bentar. Kenapa, Ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3... mulai! Ya! Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh, Ma, bijak kali kau, Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa, bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Bodoh amat lah, udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, Udah, ayolah kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini. Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini supaya kalau kita bangun tidur bisa langsung makan pohon. Apa tujuan kamu melamar kerja ke sini? Tujuan saya mau memajukan perusahaan ini, Pak, supaya lebih besar lagi. Yang jujur, jangan bohong kau. Saya sebenarnya pengen ngedekatin sekretarisnya direktur, Pak. Agak lain bawa ini. BTW, lulusan dari mana kau? Harvard dong, Pak. Saya juga S2 ini. Wih, hebat juga kau ya. Sebelumnya kau kerja di mana dan apa jabatanmu? Saya dulunya direktur utama, Pak, di PT Mencari Cinta Sejati. Jagonya dulu jabatanmu. Kok keluar kau? Ya, bosan aja, Pak. Gak pernah menemukan cinta sejati walaupun udah dicari-cari. Astaga, longor. Ya iyalah, BTW kau mau kerja di bagian apa? Saya mau melamar di bagian teknisi aja, Pak. Gak apa-apa. Emang bisa kau? Kan sebelumnya kau direktur. Nanti kenapa-napa pula kau? Saya ini bisa menghidupkan listrik yang mati, Pak. Betul, tanpa pakai genset. Iya, saya serius, Pak. Kubuktikanlah sekarang, Pak. Wih, boleh kali pun. Langsunglah buktikan, berku tengok. Kita matikan dulu listriknya ya, Pak.
Ya, udah mati. Nah, udah mati kan, Pak? Sekarang kita hidupkan, tengok ya. Hah, hidup kan? Hebat aku kan, Pak? Anakku yang belum kucetak pun bisa ngidupkan kalau kayak gitunya caranya. Ini aku yang bodoh apa dia yang idiot? Pak, aku juara 1, Pak. Oh, juara 1. Tapi kan, Pak, juara 2-nya cewek Cina loh, pakai kacamata. Hah? Amazing, impossible. Ini harus kita kasih tahu ke semua orang di kampung ini. Ayo, Pak. Pak, anak saya ini juara 1 loh. Alah, baru juara 1. Biasa aja pun. Tapi kan Om, juara 2-nya cewek Cina loh Om, pakai kacamata. What? Impossible. Pak Jack, anak saya ini juara 1 loh. Ya terus kenapa? Hah? Hubungannya sama saya apa? Juara 2-nya cewek Cina loh, pakai kacamata juga. Luar biasa. Aku sangat bangga bisa punya saudara kandung seperti kau. Bu Yin, anakku si Samsul ini juara 1. Anakku pun juara 1-nya. Nggak ada aku pamer-pamerkan kayak kalian itu. Tapi Bu, juara 2 di kelasku cewek Cina loh, pakai kacamata. Hah? Nggak mungkin itu. Mustahil. Woi, Pak Des, anakku ini juara 1 loh Pak Des. Baru juara 1 aja udah bangga. Anak saya juara setengah. Biasa aja pun. Ya bangga lah Pak. Soalnya juara 2-nya cewek Cina pakai kacamata. What? Impossible. Tidak mungkin itu. Betul Pak. Aku nggak bohong. Kalau memang itu betul, coba buktikan. Mana cewek Cina yang juara 2 itu? Itu dia cewek Cinanya. Sini. Hah? Itunya? Ya udahlah ya. Duluan aku pulang. Itunya cewek Cina juara 2 yang kau maksud itu, Sul? Iya, Pak. Dialah juara 2-nya di kelas kami. Dan aku juara 1-nya. Hebat aku kan, Pak? Gigi kau itulah hebat. Udah, mulai besok, gak usah lagi ke sekolah. Ayo kita pulang.